Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Siti Fatimah, Magister Sains, dan Ibu Yuliana FH, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah pemenuhan tugas UAS mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Stefanus Kevin Soekarno Samosir dengan NIM 0603 1182 32 8003. Selamat menyaksikan. Memanasnya persaingan geopolitik dan ekonomi antara Washington dan Beijing. China may be softening its position in the trade war with the United States. Beijing is said to be evaluating. China dan Amerika Serikat semakin memanas. China has launched large-scale military drills in the waters around Taiwan. Dimulai pada tahun 2018, konflik perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok, telah mengubah wajah perdagangan global. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memulai serangkaian kebijakan tarif yang dikenal dengan nama tarif perang. Tujuannya adalah untuk mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok dan merubah perilaku ekonomi Tiongkok yang dianggap merugikan Amerika Serikat. Tarif yang dikenakan kepada ribuan barang impor dari Tiongkok menciptakan ketegangan besar dalam hubungan kedua ekonomi, yaitu negara yang terbesar saat ini. Apa saja sih faktor-faktor pemicu terjadinya perang pedagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok? Adapun faktor utama yang memicu perang dagang ini adalah kekhawatiran Amerika Serikat tentang kebijakan perdagangan Tiongkok yang tidak adil, praktik pencurian kekayaan intelektual, dan kebijakan subsidi untuk perusahaan-perusahaan besar di Tiongkok. Trump pun berpendapat bahwa Tiongkok menguntungkan diri mereka sendiri melalui praktik-praktik yang merugikan perusahaan dan pekerja Amerika Serikat. Perang dagang ini tidak hanya mempengaruhi kedua negara, tetapi juga seluruh ekonomi dunia. Peningkatan tarif barang dari Tiongkok memicu reaksi serupa dari negara lain yang merasakan dampaknya. Negara-negara berkembang yang bergantung pada ekspor ke Amerika Serikat atau Tiongkok mulai merasakan gejolak-gejolak pasar. Ekonomi global pun terpengaruh. Laporan pada IMF pada tahun 2025 menunjukkan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 0,2%. Ketidakpastian ini mengurangi investasi asing, memperburuk kestabilan pasar dan saham, dan memperlambat inovasi teknologi karena ketegangan perdagangan antara negara-negara besar. Namun, bagi Tiongkok, meski ekonomi mereka masih tumbuh, namun terjadi pengurangan ekspor ke Amerika Serikat yang berdampak pada sektor manufaktur dan industri berat. Bagi Amerika Serikat, tarif tinggi mendorong harga barang impor naik dan mempengaruhi daya beli konsumen. Adapun respon daripada negara internasional, yaitu yang pertama, dari sisi internasional, beberapa negara mencoba untuk menengahi ketegangan ini, yang termasuk Uni Eropa, Jepang, dan beberapa negara lainnya mengusulkan dialog dan kesepakatan perdagangan bebas untuk mengurangi dampak perang dagang. Namun, meskipun ada pembicaraan damai dari kedua belah pihak, masing-masing negara tetap mempertahankan kebijakan tarif mereka. Hal ini menciptakan ketegangan baru antara negara-negara besar di dunia dan banyak negara-negara kecil di dunia. Lalu, apa saja sih solusi dan penyelesaian yang dapat dilakukan? Di tengah ketegangan ini, Amerika Serikat dan Tiongkok akhirnya sepakat untuk mengurangi beberapa tarif dan menyepakati beberapa klausul dalam kesepakatan dagang yang disebut dengan Phase One Deal pada Januari 2020. Dalam perjanjian ini, Tiongkok setuju untuk membeli lebih banyak barang daripada Amerika Serikat dan membuat beberapa perubahan dalam kebijakan kekayaan intelektual. Namun, meskipun ada kemajuan, tantangan utama belum sepenuhnya teratasi. Tarik ulur kebijakan tarif terus berlanjut dan ketidakpastian pasar masih menjadi masalah yang besar sampai saat ini. 各位记者朋友，大家下午好。美方将关税作为极限施压、谋取私利的武器，将一己的私利凌驾于国际社会公益，这是典型的单边主义、保护主义、经济霸凌行径，严重损害包括中欧在内的世界各国利益。 Yang seperti kita ketahui, perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok ini membawa banyak dampak kepada negara kita Indonesia, terutama kepada nilai tukar mata rupiah kita yang semakin rendah, kepada nilai tukar uang dolar. Dan perang dagang Amerika Serikat Tiongkok mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana sih kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi perekonomian dunia secara luas. Dalam jangka panjang, jangka pendek, perang dagang ini mungkin akan mendorong negara-negara untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan perdagangan, namun juga membuka ruang untuk bagi kerjasama ekonomi yang lebih terbuka.
Kedepannya, kita dapat berharap bahwa dunia dapat lebih berfokus pada kolaborasi dan bukan konfrontasi, dengan harapan kita bisa melihat ekonomi global yang lebih stabil dan inklusif. Terima kasih telah menonton video ini. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan tentang materi studi kasus yang saya ambil, yaitu tentang perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.